Oke, kita sampai pada hitung cepat ya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang penalaran logis, sekarang hitung cepat mulai dari nomor 41 ya, saya jelaskan. Untuk nomor 1 sampai 40 sudah saya upload ya di YouTube. Bentar, sebentar. Nomor 41. Bentar ya. Masih ada. Ini nomor 41, halaman 203. Oke, nomor 41. Jika P ya, jika P adalah 16 2/3% dari 18. Oke, P adalah 16 2/3% dari 18. Begini cara nulisnya ya. Jika P adalah 16 2/3% dari 18. Dan I adalah 2/5 dari 25. 2/5 dari 25. Kalau dari itu pakai perkalian ya. Oke, sekarang kita sama-sama sederhanakan. Mohon di-mute ya. Nah, ini kan bisa dicoret ya. Ininya 5. Jadi, Q-nya, tolong yang belum di-mute, di-mute. Q sama dengan 2 kali 5, 10. Oke, sekarang yang P. 16 2/3. Di video saya sudah saya jelaskan cara merubah pecahan campuran menuju pecahan biasa. Ini kan pecahan campuran ya. Dirubah menjadi pecahan biasa. Caranya 16 kali 3 ditambah 2 ya. 16 kali 3 adalah 48. 48 ditambah 2, 50 ya. 50 penyebutnya tetap 3. 50/3 menjadi pecahan biasa. Persen artinya dikali 1/100. Diingat-ingat ya. Persen itu artinya dikali 1/100. 18 tetap turun. Tolong di-mute ya. Dicek akunnya mana yang belum di-mute. Nah, ini yang atas bawah bisa dicoret ya. 50 dengan 100. Duanya di bawah ya. Oke. Kemudian 18 dengan 3. 18 dibagi 3, 6. Nah, kita 6 sama 2. Bisa lagi berapa? 3 di atas ya. Karena 6-nya di atas. Berarti P-nya sama dengan 3. Nah, di sini bisa disimpulkan P sama Q itu mana yang dicaplok. Nah, yang dicaplok adalah yang paling besar. P-nya 3, Q-nya 10. Berarti kesimpulannya adalah P kurang dari Q. Atau Q lebih besar dari P.
Siapa sih ini yang belum di mute? 41 P kurang dari Q atau Q lebih besar dari P? Yang mana? Yang dicaplok Q-nya ya, yang dicaplok Q-nya. Berarti yang C. Ya, 41 C. Oke, sekarang kita ke 42. Oke, kita ke 42. Nilai dari akar ini oke. Oke. Nah, karena ini angkanya sama ya, 42. Ini angkanya sama ya. Kita kan mengenal kalau A pangkat M dikali A pangkat N itu kan sama dengan A pangkat M plus N. Itu kan kalau dalam matematika. Jadi kalau perkalian dan bilangan utamanya yang A-nya itu sama, berarti pangkatnya dijumlahkan. Tapi kalau A pangkat M, B pangkat N, nah ini tidak bisa, dijumlahkan tidak bisa. Nah, tetot gini. Yang bisa hanya yang bilangan yang utamanya itu yang sama. Nah, nomor 42 ini bilangan utamanya sama 5 5 5 semua, berarti kan pangkatnya bisa kita jumlahkan ya. Berarti ini kan akarnya double ya. Kemudian di sini ada akar lagi 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 5 dikali 5 pangkat 3. Berarti kan itu karena bilangan pokoknya sama, berarti tinggal ditambahkan pangkatnya. 5 tambah 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 5 tambah 3. Berarti akarnya tetap 2 ya. 5 pangkat berapa ini? Eh, 7, 8, 9, 10 ya. 10, pangkat 10. Oke. Untuk menghilangkan akar yang dalam, nah artinya akar itu kan pangkatnya dibagi 2 ya. Artinya akar, saya ulangi lagi, artinya akar adalah pangkat dibagi 2. Berarti untuk menghilangkan akar yang dalam, berarti 5 pangkat 10 itu jadi 5 pangkat 5. Ya, 5 pangkat 5. Karena 10 bagi 2. Berarti untuk menghilangkan akar lagi juga dibagi 2 pangkatnya. Berarti 5, 5 per 2. Ya toh? 5, 5 pangkat 5 per 2. Nah, berarti 5 pangkat 5 per 2 kan 2,5 kan? 2,5 gitu kan. Nah, 5 pangkat 5 kali 5 per 2, 5 per 2 adalah 2,5 ya. 5 dibagi 2, 2,5. Nah, ini bisa kita uraikan. Kalau ini tadi A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N, berarti ini juga bisa diuraikan. Ya, bisa diuraikan. 5 pangkat 2 sama 5 pangkat setengah. Nah, ini bisa diuraikan. 5 ini kalau diuraikan ya, ini kalau diuraikan 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat setengah. Di mana 5 pangkat 2 itu adalah 25, sedangkan pangkat setengah itu artinya akar. Diingat-ingat ya, pangkat setengah itu artinya akar, berarti akar 5 ya. Pangkat setengah itu artinya akar. Berarti 25 akar 5. Tuh ya, saya hapus dulu. Kalau untuk menghilangkan akar, pangkatnya dibagi 2. Kalau pangkat setengah itu artinya akar, pangkat 2. Oke, sekarang nomor 43. Tadi kita mulainya 19.20. Sekarang 20.20 sudah sejam, berarti kurang 30 menit. Berarti nanti kita sampai 20.50. Oke, kurang 30 menit.
Oke, nomor 43. Akar 25 ditambah, oke. Berarti akar 125 ditambah 2 akar 5 min akar 80. Oke, saya suka sama dengannya di bawah ke bawah. Oke. Kita sederhanakan ya. Kita pecah ya. Kita pecah 125 itu menjadi perkalian yang salah satu komponennya bisa ditarik akar ya. 125 itu eh, adalah 25 dikali 5 ya kan? Kenapa kok saya rubah ke 25 dikali 5? Karena 25 ini nanti bisa ditarik akar ya. Oke. Plus. Ingat ini akarnya cuma sampai sini ya. Plus tetap 2 akar 5-nya turun. Karena ini sudah nggak bisa diotak-atik lagi. Nah, akar 80 sama. Nasibnya sama dengan akar 125. Kalian pecah ya menjadi dua bagian yang salah satunya bisa ditarik akar. Nah, 80 adalah 16 dikali 5. Kenapa 16 kali 5? Kok enggak 40 dikali 2, Bu? Kan sama-sama 80. Lah, kalau saya pindah 40 kali 2, mana yang bisa ditarik akar? 40 nggak bisa ditarik akar. 2 nggak bisa ditarik akar. Nah, kalau 80 saya rubah menjadi 16 kali 5, nanti 16-nya yang bisa ditarik akar. Itu ya maksudnya. Oke, next. Nah, sekarang bagian ini yang bisa ditarik akar kan ini dan ini. Nah, sekarang akar 25 adalah 5. Nah, 5 yang di sini tetap di dalam akar. 2 akar 5 tetap tidak bisa kita apa-apain. Min akar 16, 4. Ini tersisa akar 5, tetap di dalam akar 5-nya. Oke. Sekarang ini adalah penjumlahan dan pengurangan yang variabelnya sama. Kenapa sama? Kalau variabelnya sama, boleh dijumlahkan dan dikurangkan. Variabel sama, mereka sama-sama punya variabel akar 5. Akar 5. Akar 5. Maka boleh dijumlahkan. Kalau akarnya beda, maka tidak boleh dijumlahkan. Seperti 3 akar 3 ditambah 2 akar 2. Ini sudah fix, nggak bisa diapa-apain ya. Tidak bisa jadi 5 akar 6 itu nggak bisa ya. Penjumlahan dan pengurangan itu syaratnya variabelnya sama. Nah, kita umpamakan akar 5 ini adalah variabel yang sama-sama akar 5. Anggaplah kita anggap apel, ya. 5 apel ditambah 2 apel dikurangi 4 apel hasilnya berapa? Hasilnya kan apel, berapa apel gitu ya. Berarti nanti hasil akhirnya tetap ada akar 5-nya, ya. Berarti tinggal depan-depannya aja yang kita operasikan, ya. Ini aljabar. 5 ditambah 2, 7. 7 dikurangi 4, 3. Berarti hasilnya 3 akar 5 yang A. Itu ya. Kemudian sekarang nomor 44. Oke, nomor 44. Ada P kuadrat ditambah PI ditambah 2P akar PI per akar P ditambah akar I. Oke. Hmm. Nah, di sini ya, kita lihat setiap ruasnya mengandung P yang depan ya, yang pembilang. Di sini mengandung P, mengandung P, mengandung P. Yang tidak di dalam kurung ya. Berarti P-nya bisa kita keluarkan. P. Yang P kuadrat saya ambil P-nya 1 tinggal 1. Kan? Plus. Yang ruas PI, P-nya sudah saya ambil berarti tinggal I. Yang ruas ini 2P, P-nya sudah saya ambil berarti tinggal 2 akar PI. Ya. Per
tetap. Jadi ini intinya P-nya saya keluarkan. Kalau tiga ruas, tiga suku ya, suku pertama, suku kedua, suku ketiga mengandung P, maka P-nya bisa kita keluarkan. Jadinya seperti ini. Oke. PI plus 2 akar PI, dia ingat-ingat ini diapalin. Ini P-nya tetap P. Yang ini, nah, saya kasih ungu ini. Yang ini, itu sama dengan ya, P plus I. Kalau ada bentuk P plus I plus 2PI, itu sama dengan akar P, aduh, akar P ditambah akar I dikali akar P ditambah akar I. Yang ungu itu loh. Terus per penyebutnya tetap akar P plus akar I. Kenapa? Kenapa kok bisa ya? Kenapa kok bisa P plus I plus 2PI kok sama dengan akar P plus akar I dikali akar P plus akar I? Kita coba hitung aja. Untuk membuktikan ini sama dengan yang saya garis bawahi ungu ya. Akar P dikali akar P berapa? P, ya kan? P. Ya. Akar dikali akar itu hasilnya yang dalam ya. Ini matematika dasar. Akar P dikali akar P, akar P. Terus ini, akar P dikali akar Q plus akar PI. Ya toh? Nah, terus yang ini, akar Q kali akar P, ya sama, akar PI. Perkalian kan komutatif. Q kali P sama dengan P kali I. Akar I dikali akar P, akar PI. Atau akar IP. Biar urut PI. Terus ini yang terakhir, akar I dikali akar I. Sama kan hasilnya sama yang ungu ini? Nah, ini kalau kita tata ya, ini P plus I, plusnya taruh depan kan nggak masalah. Akar PI tambah akar PI ya, 2 akar PI. Sama, ini sama yang ini terbukti. Nah, itu ya. Makanya itulah kenapa P plus I plus 2 akar PI itu sama dengan akar PI kuadrat. Atau akar P ditambah akar I dikali akar P tambah akar I. Itu ya. Nah, ini tadi sudah terbukti. Nah, sekarang ini ada yang sama kan? Akar P sama akar I bisa dicoret. Atas bawah ini toh. Ini sama ini kan sama. Berarti jawabannya tinggal P kurung akar P ditambah akar I. Yang B. Oke. Ini saya jelaskan lagi ya. Kenapa ini P plus I plus 2 akar PI itu sama dengan yang ini. Kan saya ubah ini tuh tadi. Nah, akar P ditambah akar I dikali akar P ditambah akar. Ini dihafalin aja. Karena kalau kita hitung sebelah kanan itu hasilnya nanti akan sebelah kiri. Contoh ya. Ini kan perkalian distribusi ya. Akar P dikali akar P hasilnya P. Akar ketemu akar, akarnya hilang. Kemudian akar P dikali akar I plus ya. Berarti akar P I. Kemudian ganti yang ini. Akar I dikali akar P ya berarti akar Ki P atau akar PI. Biar sama dengan depannya ya. Karena perkalian itu sifatnya komutatif, dibolak-balik hasilnya sama. Kemudian yang terakhir, akar I dikali akar I plus Ki. Ini kan nggak pindah ruas kan? Nah, tinggal ditata aja P plus I akar PI ditambah akar PI plus 2 akar PI. Ini kan ada satu, ada satu. Satu tambah satu, dua. Dua apa? 2 PI. Sama kan ini sama ini? Nah, itu ya untuk nomor 44.
Sekarang nomor 45. Saya hapus dulu. Kalau penjelasan saya kecepatan bisa diputar ulang dengan kecepatan direndahkan ya, diturunkan kecepatannya. Di YouTube kan ada itu fiturnya. Oke, nomor 45 sekarang. 45. Hasil penjumlahan 33 sepertiga persen dari ini dan oke, hasil penjumlahan ya. 33 1/3 persen dari 66. Artinya dari berarti dikali ya, dikali 66. Dan berarti penjumlahan toh 37,5, 37,5% dari 240. Berarti dari perkalian ya, kalau dari 240 hasilnya berapa? Oke, ada perkalian penjumlahan, kita dulukan yang perkalian dulu. Oke. Eh, saya sudah berkali-kali menjelaskan kalau ada pecahan campuran, kita jadikan pecahan biasa. Caranya gimana? 33 kali 3 berarti 99. 99 ditambah 1, 100. Berarti 100 per penyebutnya tetap 3. 3. Ingat, kali persen itu artinya dikali 1/100 ya. Dikali 6, 6. Oke, kita rubah dulu, kita fokus ke sini dulu. Oke, 37,5 itu artinya 375/10. Kenapa? Untuk menghilangkan komanya, kita lihat angka di belakang koma ada berapa. Angka di belakang koma ada 1, maka per 10. Ya, kalau angka di belakang koma 2 ya berarti per 100. Kalau di belakang koma 3 ya berarti per 1000. Persen tadi apa persen? Seper 100. Ya. Kali 240. Oke, kita sekarang coret-mencoret. 100 bisa coret dengan ini. 3 bisa dengan 66. Hasilnya berapa? Aduh, 2. Ya toh? 22 ya, 22. 22. 66 dibagi 3 kan 22. Nah, sekarang yang ini dicoret dengan mana ini kira-kira? Eh, 0 ini 1 dicoret dengan nolnya yang sini. Ya, boleh. Kemudian 375 sama 100 sama-sama dibagi 25. Ya, sama-sama dibagi 25. 375 dibagi 25 sama dengan 15. Ya, ini bagi 25, 15 bagi 25, 4. Ya kan? Oke, sekarang 4 sama 24 bisa dicoret ya. 24 dibagi 4, 6. Oke. Berarti yang sini tinggal 22 ya toh? Ditambah yang ini tinggal 15 dikali 6. Ingat yang perkalian didahulukan ya. Berarti ini 22 kemudian 15 dikali 6. 90. Berarti 90 ditambah 22. 112. Yang B ya. Oke, sekarang 46. Jika X sama dengan 5 ya sama dengan Pi 3. Mak dan Z itu maka nilai dari oke. X diketahui 5, Y diketahui -3, Z diketahui X Y per 2X plus 3Y. Kalau ada soal seperti ini tuh mudah. Tinggal disubstitusi aja. Z ini nulisnya salah ya. Nulisnya yang betul itu paralel. Sama dengan ini Z-nya ya.
Z sama dengan XY per 2. X plus 3Y. Nah, X-nya berapa? 5. Ya, di atas kan udah ketahui. X-nya 5, Y-nya min 3. Ingat kalau perkalian minnya dikurung ya, biar kita nggak overlapping kalau itu pengurangan atau perkalian. Kemudian 2, X-nya 5 plus 3, Y-nya min 3. Ingat, minus dikurung. Oke. 5 kali min 3 min 15. Ini dikalikan dulu ya. 2 kali 5, 10. Plus 3 kali min 3, min 9. Ya kan? Berarti min 15 per 1. Min 15. Oke. Sekarang udah diketahui. X-nya 5, Y-nya min 3, Z-nya min 15. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan yang ini. X plus Z per Y. Disubstitusi aja. X-nya berapa tadi? 5. Plus Z-nya berapa? Min 15. Ya toh? Y-nya berapa? Min 3. Oke. 5 ditambah min. Plus ketemu min, hasilnya min. Berarti plus ketemu min, hasilnya min 15. Itu ya. Per min 3. Oke. 5 dikurangi 15. Berarti min 10. Ya. Min 10, min 3. Min dibagi min plus ya. 10 per 3. 10 per 3 itu 3,33 dan seterusnya. Hati-hati. Pakai porogapit ya. Gini. 10 per 3 kan 10 dibagi 3. 3 kali berapa mendekati 10? 3 kali 3. Hasilnya 9. Terus dikurangi 1. Ini sudah habis. Berarti nambah 0. Syaratnya nulis koma. 10 bagi 3, 3 terus ya. Berarti 3 koma. Bukan 33,3. Yang B. Ya. Kayaknya nanti cukup untuk mengerjakan sampai nomor 50. Sebentar saya hapus dulu. Nah, ini sama dengan tadi ya. 47. Nilai dari, oke, akar, di dalamnya lagi ada akar. 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 2. Oke, ingat ya. Kalau tadi perkalian, bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya ditambah. Kalau pengurangan, pangkatnya dikurang. Gitu aja ya. So, simple. Kalau perkalian, kali gini ya. Kalau perkalian, pangkatnya di mute, tolong di mute ya. Kalau perkalian, pangkat Pak Junaidi tolong di mute. Basah, Bang. Oke, saya ulangi. Kalau perkalian, pangkatnya dijumlah. Kalau pembagian, pangkatnya dikurangi. Oke, sesimpel itu. Yang penting syaratnya, bilangan pokoknya sama. Ya, sama-sama 3, sama-sama 4 gitu ya. Berarti yang ini 3 ditambah 7 dikurangi 2. Ya. 3 ditambah 7, 10. 10 kurangi 2, 8. Berarti di sini 3 pangkat 8. Nah, saya ulangi lagi, hampir sama dengan yang tadi ya. Untuk menghilangkan akar yang dalam dulu ya, artinya pangkatnya dibagi 2. Berarti 8. 8 dibagi 2 berarti 4. Berarti 3 pangkat 4. Akar yang dalam jadi hilang. Nah, untuk menghilangkan akar lagi berarti sama. Ini dibagi 2 lagi. Berarti 3 pangkat 2 alias 9. Yang C. Oke. 48, 49, 50 ini sangat mudah ya.
Oke, 48. Ada, oke, perkalian kita dulukan ya. Set. Agar ada 39 plus 81 min 13 dikali 0. Oke. Tetap ya 39 plus 81 min 13 kali 0, 0. Berarti tinggal 39 ditambah 81. Ingat perkalian didulukan. Ini nggak ada kurungnya. Saya kasih kurung sendiri. Berarti jawabannya adalah 10, 130. Eh, 39 tambah 81 kan? 120 kok 130. 120. Yang E. Sekarang nomor 49. Ada 3 kali 4 dibagi 4 ditambah 1 ditambah 9 min 7. 3 kali 4 dibagi 4 ditambah 1 tambah 1. Oke, sama dengan perkalian yang depan dulu ya. Oke, 12 ya kan dibagi 4 ditambah 1 tambah 9 min 7. Pelan-pelan aja ya. Berarti ini dibagi dulu kan. 12 bagi 4, 3. 3 tambah 1 tambah 9 min 7. Berarti langsung. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 9, 13. 13 dikurangi 7, 6. Oke, sekarang nomor 50. Terakhir ya. Kecuali kalau udah ada dikurung. Kecuali kalau udah dikurung dari sononya, maka itu yang kita dulukan ya. 13 tambah 41 berarti 54. 54 tambah 6, 60. 60 bagi 60, 1. Ya. Oke, sudah selesai pertemuan kita. Semoga bermanfaat ya. Walaupun ini pertemuan terakhir, bisa untuk tetap stay di grup ya, karena saya insya Allah setiap hari tetap akan membuat video pembelajaran seperti ini yang membahas tentang TIU dan TKP ya. Memang untuk pertemuannya TIU dan TKP-nya saya hanya free 12 kali ya. Tapi jangan khawatir, insya Allah setiap hari saya akan upload video di YouTube saya tentang pembahasan TIU dan TKP. Dan insya Allah nanti juga ketika SKB pun, ya SKB pun, saya akan membahas materi-materi SKB yang berhubungan dengan bidang saya. Karena SKB itu kan sifatnya sangat spesifik ya, sangat personal. Utamanya kalau untuk SKB dosen, nah mungkin saya bisa memberikan eh, pelatihan untuk khusus dosen atau guru fisika khususnya ya. Karena memang posisi saya di situ untuk saat ini. Jadi kalau untuk yang SKB misal BUMN, apa ya kayak misal Pemda itu mungkin saya nggak tahu ya, karena saya nggak ada pengalaman di situ, takut menyesatkan gitu ya. Baik, terima kasih. Eh, jangan lupa untuk selalu disimak ya video saya. Kita akhiri dengan membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.